Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani walakin walladzi arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah kita selama di bulan Ramadan ini sehingga kita semua mampu meraih pahala sebanyak-banyaknya dan mampu memperoleh ampunan sebanyak-banyaknya pula. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk kurma kultum Ramadan bersama Salimah Jawa Tengah akan kami sampaikan dengan tema 3 capaian ibadah puasa. Tentang ibadah puasa, tentu di bulan Ramadan yang kita lakukan ini, kita bisa mengkaji apa yang telah menjadi panduan kita bersama, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Di sini kita akan menemukan beberapa capaian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Karena puasa yang sesungguhnya bukanlah sekedar perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menahan lapar dan dahaga selama 13 jam dalam sehari, dalam setiap bulan. Akan tetapi jauh lebih daripada itu semua, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, beliau bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafat." Sesungguhnya puasa bukanlah semata-mata kemampuan perintah untuk menahan diri dari lapar dan dahaga, dari makan dan minum semata, akan tetapi bagaimana kita dengannya mampu belajar untuk menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, perbuatan dan perkataan yang kotor. Sehingga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita semua dalam sabdanya yang lain, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada atau amah wa syarabahu. Barang siapa yang dengan puasa yang dilakukan tersebut dia belum mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, sungguh Allah tidak membutuhkan puasa yang dilakukan. Karena sesungguhnya yang menjadi permasalahan dalam puasa bukanlah kemampuan seseorang untuk selama 13 jam tidak makan dan tidak minum, sahabat Salimah sekalian. Akan tetapi, bagaimana kita melaksanakan itu semua sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, di mana kita semua tahu bahwa makan dan minum adalah kebutuhan kita. Saat kita lapar, maka kita akan makan. Saat kita haus, maka kita akan minum. Karena makan dan minum adalah kebutuhan kita. Tapi Masya Allah, ketika Allah melarang kita untuk makan dan minum selama 13 jam, meski kita merasa dahaga, meski kita merasa lapar, kita menahannya. Dari sinilah kita semestinya belajar bahwa ada pula hal-hal yang dilarang oleh Allah yang berwujud maksiat berupa perkataan kotor, berbicara yang tidak berguna, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu bisa kita juga menahannya. Karena kita mampu menahan diri dari lapar dan dahaga yang menjadi kebutuhan kita. Sedangkan ghibah, perkataan kotor, dan yang lain sebagainya bukanlah kebutuhan kita yang tanpanya kita tidak akan menderita. Masya Allah. Dari sinilah apabila puasa yang kita laksanakan benar-benar kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perintah tersebut, maka kita akan bisa mampu mewujudkan 3 tujuan dalam puasa kita. Sebagaimana Allah sebutkan yang pertama, la'allakum tattaqun, sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat ke-187-nya, la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa.
Karena apa? Karena meskipun makan minum itu kebutuhan, begitu Allah perintahkan kita untuk tidak makan dan minum, kita laksanakan. Itulah takwa. Kita hindari. Itulah takwa. Kita jauhi. Itulah takwa. Dan disitulah kita juga mestinya belajar untuk menjauhi larangan-larangan yang lainnya. Maksiat-maksiat yang lainnya. Yang bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua, disebutkan capaian puasa pada ayat ke-185, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana selama 11 bulan ketika kita tidak diwajibkan berpuasa, kita bebas makan kapan saja. Kita bebas minum kapan saja. Tentu saat kita merasa lapar dan haus, karena itu menjadi kebutuhan kita. Kita hanya diperintahkan selama 1 bulan penuh untuk mengistirahatkan lambung kita dari pekerjaan sehari-harinya. Dan tentu di sini juga kita bisa belajar betapa tidak semua orang di dunia ini bisa makan dan haus meski mereka membutuhkan karena ketiadaan apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum sebagaimana saudara-saudara yang ada di Gaza. Dengan ini kita belajar menjadi hamba-hamba yang lebih bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian capaian yang ketiga disebutkan di dalam ayat ke-186-nya, yaitu la'allahum yarsyudun, agar kalian senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Karena apa? Apa yang menjadi perintah Allah kita lakukan, apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Meskipun kita ingin, meskipun kita membutuhkan. Sehingga dengan puasa di bulan Ramadan ini yang kita lakukan dengan sebenar-benarnya, maka Masya Allah tiga capaian ini akan terwujud di dalam diri kita, sehingga selesai Ramadan nanti kita benar-benar bisa menjadi hamba yang fitri, yang terampuni dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada kesucian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.